Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik nabi. Pertanyaannya berkaitan dengan acara perayaan Maulid begitu. Iya. Yang perlu ditanyakan justru kepada orang-orang yang mengadakan perayaan itu, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengadakan yang demikian? Jadi yang ditanyakan kepada mereka, apakah Nabi pernah melakukan demikian? Yang kedua, apakah sahabat pernah melakukan demikian? Orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Orang yang paling cinta. Enggak ada satupun riwayat menyebutkan bahwa Nabi selama 23 tahun Nabi berdakwah, Nabi mengadakan perayaan Maulid untuk mengingat atau untuk sarana dakwah agar orang-orang kafir masuk Islam. Enggak pernah ada. Dan enggak mungkin Nabi lupa. Kalau memang itu adalah kebaikan yang mengajak orang untuk ke sorga, enggak mungkin Nabi enggak lakukan. Kenapa? Agama Islam sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agama bagimu. Islam sudah sempurna. Apa yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Yang membawa ke neraka Nabi sudah jelaskan. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Nabi bersabda SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari agama Islam ini. Apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan, dan apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Lengkap sudah semuanya. Enggak mungkin ada kebaikan yang Nabi lupa menyampaikan kepada umat, enggak mungkin. Semua kebaikan, semua ketaatan Nabi sudah ajarkan yang membawa manusia ke surga. Kalau seandainya Maulid ini memang baik mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai juga ganjaran atau pahala, mesti Nabi sudah apa? Sudah jelaskan. Gak mungkin Nabi gak jelaskan. Gak ada satupun riwayat 23 tahun Nabi berdakwah, gak ada riwayat menyebutkan Nabi pernah mengadakan perayaan Maulid, gak pernah. Yang kedua, sahabat radhiyallahu anhum, orang yang paling cinta. Enggak ada manusia yang paling cinta kepada Nabi. Yang pertama kali yang paling cinta, sangat cinta, ya sahabat. Kemudian baru nanti orang-orang yang sudah. Mereka membela Nabi SAW. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan dirinya. Siap mereka untuk mati demi Rasulullah SAW. Para sahabat betul-betul membela Nabi. Tapi enggak pernah sahabat mengadakan perayaan Maulid ketika Khalifah Ar-Rashid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak ada selama 2 tahun. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifatul Rashid, enggak pernah ada. Setelah itu Utsman bin Affan, Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, enggak pernah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khalifatul Rashid yang keempat, enggak pernah ada. Tidak pernah ada. Masa mereka lupa? Masa mereka enggak cinta sama Nabi? Mereka lah orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, tapi enggak pernah ada. Semua baca ada, semua kitab yang berkaitan tentang sirah Nabi enggak pernah ada. Atau sejarah Khulafaur Rasyidin enggak pernah ada tuh mereka mengadakan acara Maulid, perayaan Maulid Nabi. Setelah itu dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dilanjutkan juga oleh para imam yang 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah. Enggak pernah mereka mengadakan juga Maulid. Enggak ada di kitab Al-Um atau Ar-Risalah atau Musnad Imam Syafi'i atau yang lain, enggak pernah ada. Atau di kitab-kitab Muwatta Imam Malik atau yang lain, enggak pernah ada. Apa mereka enggak cinta sama Nabi? Mereka semua cinta pada Nabi. Berarti ini apa? Enggak pernah dia lakukan. Berarti perbuatan apa ya yang mereka lakukan ini? Muhdats, sesuatu yang baru dalam agama yang enggak ada contoh dari Rasulullah. Kalau yang muhdats berarti sesuatu yang beda, kita nggak melakukan.
Karena nggak mungkin Nabi itu nggak menjelaskan kepada umat, nggak mungkin. Kalau sekarang orang mengadakan perayaan, Nabi nggak jelaskan, berarti kita menganggap bahwa Nabi ini nggak pernah menyampaikan, berarti khianat. Nggak boleh. Makanya dikatakan oleh Imam Malik gitu tentang masalah yang seperti ini. Imam Malik mengatakan kalau umpama orang mengadakan satu bid'ah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Perkataan Imam Malik ini dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu bid'ah yang dia mengatakan bid'ah ini hasanah, baik. Karena orang mengatakannya apa? Bid'ah hasanah. Dalam Islam enggak ada bid'ah hasanah. Sebab yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat, siapa yang mengatakan demikian? Rasulullah SAW. Rasul mengatakan SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam yang dia menganggap bid'ah itu baik, bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat kepada risalah. Artinya ada sesuatu yang Nabi belum sampaikan. Padahal Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Al-yawma akmaltu lakum sampai akhir. Aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Rasulullah, sekarang pun enggak jadi agama. Artinya enggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, bentuknya perayaan atau ibadah atau zikir atau yang enggak boleh kalau Nabi enggak lakukan SAW. Jadi ini bid'ah. Kalau udah bid'ah ya kita berusaha untuk menjauhkan. Meskipun banyak yang melakukannya, karena ukuran dalam kita beragama ini bukan banyaknya orang, tapi ukurannya apa? Dalil dari Quran dan Sunnah. Bukan banyaknya orang, banyaknya manusia bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia ini adalah orang-orang fasik, melanggar mereka. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka ini hanya menyangka-nyangka dan mereka berdusta sama Allah. Artinya Allah mengingatkan kalau ikut kebanyakan manusia akan sesat. Ini pernyataan dari Al-Quran. Allah yang mengatakan demikian. Banyaknya manusia bukan ukuran kebenaran. Yang kita ikut dalil. Kalau ada dalil kita ikut, enggak ada dalil enggak boleh kita jalankan. Karena ini masalah ibadah. Masalah orang ketika merayakan perayaan Maulid, tujuannya mereka iseng, main-main atau ibadah. Ibadah. Mereka menyebutkan dengan perayaan itu bentuknya cinta kepada Nabi. Ini ibadah. Ingin mendapatkan apa? Ganjaran. Ingin dapat pahala. Ingin dapat syafaat dan segala macam sudah. Ini ibadah. Kalau ibadah harus kembalinya kepada apa? Dalil. Ada dalil kita ikut, nggak ada dalil nggak boleh kita ikut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.